Pancasila, sila kelima, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Roblizati dengan NIM 25134531105. Saya Andini Rara Sasti dengan NIM 25134531104. Saya Nikita Ramadita dengan NIM 25314533077. Saya Nelsa Starani dengan NIM 25314533076. Saya Dinda Jessica dengan NIM 25314533055. Selamat menyaksikan. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang penting sebagai dasar kehidupan serta pedoman masyarakat Indonesia dalam hidup bernegara. Pancasila mempunyai arti penting sebagai norma atau dasar yang mengatur konstitusi negara Republik Indonesia mulai dari rakyat, wilayah, hingga pemerintahan. Kecuali dalam kebijakan dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Sila kelima Pancasila memiliki bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah upaya penyediaan permukiman mencerminkan keadilan sosial? Pemukiman kumuh ialah suatu permukiman yang tidak layak huni karena tidak tertatanya bangunan, tingkat kepadatan masyarakat yang meninggali wilayah tersebut tinggi, serta kualitas dari sarana dan prasarana yang ada di sana jauh dari kata layak. Pemerataan pembangunan menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan keadilan sosial bagi warga negara Indonesia. Video tersebut menggambarkan sebuah paradoks yang tajam, gemerlap gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan, dan pembangunan infrastruktur modern di Jakarta berhadapan langsung dengan realitas permukiman kumuh, kehidupan warga yang tersingkirkan dan perjuangan sehari-hari untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
Fenomena ini bukan sekedar masalah kota-kota, tetapi juga manifestasi nyata dari kegagalan dalam mewujudkan sila-sila Pancasila, yaitu sila kelima. Arti filsafat pada video tersebut adalah keadilan sosial berarti setiap warga negara berhak atas bagian yang wajar dari sumber daya negara. Ini tentang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, yaitu timbul padi, dapat dinikmati oleh semua, bukan hanya segelintir orang saja. Lalu ada pembangunan gedung-gedung megah dan proyek sawit seringkali dilakukan dengan mengorbankan hak warga kecil. Lahan yang seharusnya bisa digunakan untuk perumahan rakyat, terjangkau atau ruang terbuka hijau justru dialihkan untuk kepentingan kapital yang mengutamakan keuntungan. Hasilnya, kekayaan terakumulasi di puncak, sementara masyarakat di dasar terpinggirkan. Sila kelima menjamin kesetaraan kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan kehidupan yang layak. Fenomena dalam video, warga yang tergusur dari tempat tinggalnya akibat pembangunan kehilangan lebih dari sekadar rumah. Mereka kehilangan mata pencarian, akses pendidikan, dan jaringan sosial. Ketimpangan ini menciptakan siklus kemiskinan struktural. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan terpinggirkan memiliki akses yang terbatas pada pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, sehingga sulit untuk keluar dari jerat ketimpangan. Kesempatan mereka untuk bersaing secara setara telah dipangkas sejak awal. Keadilan sosial sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas perumahan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Penggusuran paksa dan pembiaraan permukiman kumuh yang tidak layak huni merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar warga. Negara hadir bukan sebagai pelindung hak warga, tetapi justru seringkali memfasilitasi kepentingan pemodalan dengan mengesampingkan hak-hak tersebut. Dasar dari sila kelima adalah semangat kekeluargaan dan gotong royong. Artinya, kemajuan bersama lebih diutamakan daripada keuntungan individu, ekonomi, dan juga dijalankan sebagai usaha bersama. Berdasarkan asas kekeluargaan sesuai pasal 33 UUD 1945, fenomena dalam video logika pembangunan yang ditampilkan dalam video adalah logika kapitalistik yang individualistik, di mana efisiensi dan profil adalah yang utama. Logika yang bertolak belakang dengan semangat gotong royong dan juga pembangunan yang mengorbankan sebagian dari kelompok untuk kepentingan yang dianggap lebih besar, seperti keindahan, kota, atau pertumbuhan. Investasi adalah keingkaran terhadap prinsip kekeluargaan karena dalam keluarga tidak ada anggota yang boleh dikorbankan. Kesimpulan dari video tersebut adalah penegakan hukum yang berpihak pada keadilan. Hukum harus melindungi warga kecil dari kesewenang-wenangan dan memastikan redistribusi sumber daya yang adil, berpartisipasi publik yang bermakna masyarakat, terutama kelompok rentan yang harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang berdampak pada hidup mereka.